Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di mata pelajaran informatika. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismawati ya. Saya mengajar informatika kelas 7 dan kelas 8. Alamat rumah saya di Pangkah Wetan, ujung Pangkah Gresik. Jika kalian ada permasalahan atau ada trouble atau ada yang belum jelas dalam pembelajaran informatika, kalian bisa bertanya langsung ke nomor WA saya, yaitu 085731781004. Kita mulai ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dari bab 1, yaitu operasi dasar komputer. Di sini nanti IKD-nya yang akan kita pelajari yaitu mengenal piranti elektronik baik HP, tablet atau laptop. Ini materi pengetahuannya. Untuk keterampilannya memanfaatkan piranti elektronik HP, tablet atau laptop yang ada dan fitur dasarnya. Pada KD tersebut yang akan kita pelajari nanti itu hanya tentang pengenalan komputer, yaitu mengenai pengertian komputer dan juga komponen komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Tapi untuk yang 3 ini nanti itu ada KD-nya sendiri anak-anak ya. Untuk yang pertemuan kali ini kita hanya bahas pengertian komputer dan juga hardware-nya saja. Lanjut, untuk pengenalan komputer, yaitu tentang pengertian komputer. Komputer itu berasal dari kata compute yang artinya yaitu menghitung. Jadi setiap proses yang dilakukan oleh komputer itu sebenarnya merupakan proses matematika atau proses menghitung anak-anak ya. Contoh komputer yang biasa kalian temui mungkin seperti ini. Tapi tidak harus seperti ini anak-anak. Komputer itu bisa berbentuk laptop, bisa berbentuk tablet, bisa berbentuk handphone. Bahkan yang paling sederhana, kalkulator itu juga sudah bisa disebut sebagai komputer. Nah, komputer itu fungsinya sebagai apa saja? Nah, komputer itu fungsinya adalah sebagai alat bantu anak-anak ya. Bisa sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program ya. Baik itu program analisis ilmiah, simulasi dan lain-lain. Juga sebagai alat untuk pengontrol ya, untuk mengontrol peralatan dan beberapa fungsi yang lainnya. Nah, ini anak-anak contoh laptop, handphone ini juga sudah termasuk komputer. Komponen komputer itu ada 3 macam, ada hardware, software, brainware. Hardware itu perangkat keras ya. Software itu perangkat lunak, brainware itu user atau pengguna. Perangkat keras itu berarti perangkat yang bisa kita lihat bentuknya itu bisa kita lihat, wujudnya itu bisa kita lihat. Oh, wujudnya kotak, oh wujudnya bulat, oh wujudnya itu. Bentuknya itu bisa kita lihat. Bisa juga kita raba, itu namanya perangkat keras. Kalau software itu perangkat lunak, biasanya berupa program-program yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang aplikasinya itu bisa kita gunakan, tapi kita tidak tahu, tidak bisa lihat. Ya apa sih program? Tidak bisa kan ya? Tidak bisa. Kasat mata itu tidak bisa dilihat bentuknya, tapi ada dan kita bisa menggunakannya. Kalau brainware itu perangkat cerdas. Brain itu kecerdasan ya. Yang menggunakan komputer, kalian yang mengoperasikan komputer bisa mengoperasikan komputer, bisa membuat program ya, bisa mengelola data. Nah, itu namanya brainware. Jadi brainware itu penggunanya, user atau pengguna. Kita masuk komponen komputer. Hardware ya. Hardware atau perangkat keras komputer. Komponen komputer yang berbentuk perangkat keras, yaitu komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Berdasar fungsinya, perangkat keras itu dibagi menjadi input device, processing device, output device, perangkat penyimpanan, dan juga peripheral ya. Input device itu perangkat masukan.
alat yang digunakan untuk memberikan masukan kepada komputer itu disebut input device. Nah, alat yang digunakan untuk memproses data, ya, untuk pemrosesan data yang sudah dimasukkan, kan masukkan data di dalam komputer kan diproses. Nah, alat di dalam komputer yang fungsinya untuk memproses itu disebut processing device. Nah, setelah data diproses kan dikeluarkan berupa tampilan, entah berupa gambar, entah berupa teks, entah berupa apa ya. Nah, alat untuk mengeluarkan hasil pemrosesan data itu disebut output device. Terkadang data yang sudah diproses itu kan tidak perlu dikeluarkan, disimpan dulu di dalam komputer. Nah, alat untuk menyimpan data di dalam komputer itu namanya backing storage. Ya. Nah, kemudian ada perangkat keras tambahan lain, yaitu bisa modem, ada lagi yang lain-lainnya ya. Itu disebut peripheral atau perangkat tambahan. Nah, masing-masing ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, anak-anak, yaitu input device, perangkat masukan. Contohnya yaitu keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan huruf, angka, atau karakter khusus dan juga untuk melakukan perintah lainnya. Contoh keyboard seperti ini, anak-anak. Ya. Nah, yang kedua contohnya yaitu mouse, fungsinya untuk memindahkan pointer atau kursor dengan cepat yang terdiri dari 3 tombol, yaitu kiri, kanan, dan scroll. Kiri, itu ini contohnya anak-anak, tombol kiri. Di kanan juga ada tombol seperti ini, berarti namanya tombol kanan. Nah, yang namanya tombol scroll ini, itu yang ini anak-anak, yang di tengah. Fungsinya untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah, namanya scroll. Ya. Alat yang ketiga, contohnya yang ketiga yaitu scanner. Fungsinya untuk menyalin gambar atau teks untuk disimpan dalam memori komputer. Nah, contoh seperti ini. Nanti gambar atau teksnya ditaruh di kaca ini, ditutup. Nah, itu scanner. Disalin, nanti hasil salinannya disimpan di komputer. Contoh berikutnya yaitu mikrofon, yaitu untuk merekam, memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Bentuknya tidak harus seperti ini, kecil juga bisa ya. Berikutnya yaitu processing device atau perangkat pemrosesan. Contohnya yaitu CPU. CPU adalah media pemroses utama atau biasa disebut otak komputer. Contoh seperti ini. Nah, di dalam CPU ini ada berbagai macam peralatan, diantaranya yaitu motherboard, yaitu sebagai pusat pengendali dari semua komponen yang dipasang pada komputer ya. Pusat pengendali dari semua komponen yang dipasang pada komputer. Nah, ini bentuknya ini. Ya. Kemudian selain motherboard ada RAM dan ada juga ROM, ya. RAM itu memori, tempat menyimpan sementara yang bersifat random atau acak. Kalau ROM, read only memory, itu merupakan memori yang hanya dapat dibaca oleh pengguna, tetapi tidak dapat diperbarui. Biasanya yaitu berisi untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik yang ada di dalam suatu komputer, ya. Jadi ini bersifat tetap, tidak dapat hilang. Contoh, harddisknya berapa kapasitasnya, memorinya berapa, Pentium berapa. Nah, itu ada di ROM ini. Yang isi adalah perusahaan yang membuat komputer biasanya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Ini contoh bentuk RAM. Bentuk ROM juga ya seperti itulah, tidak jauh beda. Kemudian ada yang namanya VGA card, yaitu berfungsi untuk mengolah data grafis yang ditampilkan pada layar monitor. Contohnya seperti ini. Nah, supaya layar monitor tampilannya bagus, ini harus VGA-nya juga bagus. Kemudian ada LAN card atau kartu jaringan. LAN card atau kartu jaringan adalah sebagai alat penghubung komputer dalam sebuah jaringan. Contoh bentuknya seperti ini. Ya. Kita lanjut yang ketiga anak-anak, yaitu output device, perangkat keluaran. Output device ini contohnya monitor anak-anak ya. Nah, ini bentuk monitor seperti ini. Kalau yang di HP ya sampean sudah tahu, yang di laptop sampean tahu juga, tablet juga sampean tahu. Speaker itu alat untuk mengeluarkan suara anak-anak. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada yang namanya printer untuk mencetak anak-anak. Nah, ini
mencetak tapi ukurannya kecil ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya plotter anak-anak. Plotter itu hampir sama seperti printer, tetapi dia ukurannya besar. Biasanya kalian tahu banner. Nah, banner itu dicetaknya menggunakan plotter anak-anak seperti ini ya. Nah, itu contoh-contoh alat output device. Berikutnya yaitu backing storage atau perangkat penyimpanan. Contoh backing storage itu hard disk. Alat penyimpanan biasanya ada di dalam komputer. Ini hard disk ya. Nah, contoh berikutnya yaitu flash disk. Nah, alat penyimpanan tapi letaknya di luar. Nah, ya seperti ini ya. Ada juga yang namanya memory card. Nah, biasanya ini di HP pakai memory card. Laptop juga bisa pakai memory card ya. Contohnya memory card bentuknya seperti ini ya. Yang terakhir adalah peripheral atau perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahan ini anak-anak contohnya itu ada modem. Modem itu kepanjangan dari modulator demodulator. Apa sih modem itu? Modem itu alat untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Contoh kalau kalian pakai internet. Nah, internet itu kalau pakai internet harus ada modemnya anak-anak ya. Kecuali sampean enggak langsung nyantol wifi, itu kalian enggak perlu modem. Yang harus ada modemnya itu perangkat komputer utamanya ya. Ini contoh bentuk modem. Apa harus seperti ini? Tidak, ada yang bentuk modem itu kadang kecil seperti flash disk anak-anak ya. Kemudian ada kartu suara atau sound card, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Itu juga termasuk perangkat tambahan. Tapi di tiap komputer biasanya itu sudah dilengkapi sound card ya. Baik itu HP, laptop, komputer desktop itu sudah ada. Ya anak-anak ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu port komputer. Port itu apa? Port itu colokan anak-anak. Colokan atau lubang-lubang yang ada di komputer, baik itu di HP maupun di laptop ataupun di komputer yang besar, itu kan ada colokan-colokannya. Nah, lubang-lubang untuk memasukkan colokan ini namanya port komputer. Nah, ini contoh port komputer bentuk PS2, ada yang bentuk USB ya. Ini USB, ada yang bentuk VGA seperti ini, untuk speaker seperti ini ya. Nah, ya, ini contoh-contohnya. Nah, sampai sini anak-anak, saya akhiri untuk yang ini, nanti kita lanjutkan ke minggu depan ya. Cukup sampai di sini, nanti silahkan dicatat materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.